Iya udah. Lanjut part 2. Yang ditempo kuno jago dia lain eta. Moal. Ben, Oi, setelah tadi kita berbicara, lanjut part 2. setelah kita tadi Memorina kuat. setelah kita tadi berbicara tentang kesehatan ya, Iya. mungkin saya juga ingin tahu lah secara personal gitu Umbin tuh orangnya seperti apa, terus kegiatan sehari-harinya apa gitu ya, terus tips-tips mungkin menjalani kehidupan dari seorang Umbin ini gimana Kehidupan aja ya. saya juga sedang mencari tips orang lainnya untuk mencari kehidupan bagaimana, tapi ya kehidupan saya tuh kayak bangun, tidur, belajar karena kan sekarang saya akan menghadapi ujian kompetensi yang dimana harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu untuk menentukan kelulusan saya sebenarnya. Ini seperti skripsi mungkin ya. Bukan, lebih seperti kalau dulu kan ada ujian nasional, kayak SD SMP kan ada ujian nasional untuk menentukan kelulusan mereka. Nah, bisa juga ada uji kompetensi. Oh berarti nanti ujiannya teh non ngaranna teh nyetis Iya. cakra-cakra Nah. pilihan ganda. Pilihan ganda. Begitu. Luar biasa. Soalnya kemarin saya melakukan tryout, nilainya cukup buruk. Aduh, kamu tidak belajar itu. Kamu memang malas. Kamu jangan malas, Bin. Kamu Gak udah terlalu buruk ya, cuma setengahnya lah, lumayan. 50. Dari 180 soal cuma benar sekitar 90-an. Itu di bawah KKM gitu. Di bawah. Tapi ya lumayan, IPK saya lumayan bagus, jadi lumayan cukup terbantu. Berarti sebenarnya kuliah itu Bang Adi ajar. Sumpah demi Allah. Gratis satu picis. Aduh, Lah. saya. Tuh picis ngena mobil kayak. Oh kan? Kirain saya dapat mobil. Gratis Ternyata anjay. Apa? Tryout ujian ya. Iya, ujian luar biasa. Kalau untuk saat ini, terus kayak senang foto-foto nih, senang foto-foto. Tapi foto-fotonya nggak proper kayak pakai kamera yang keren-keren enggak, tapi lebih suka kepada kayak kamera analog digital, tapi digital yang Vintage. zaman dulu gitu. Memang sih apa ya namanya? Kamera dengan resolusi zaman dulu tuh. Iya. Kayak bagus tanpa perlu diefek sebenarnya. Kalau misalnya kita ngambil gambarnya jago tanpa diefek pun kayak udah bagus banget. Memang ada ciri khas tersendiri. Iya, ciri khasnya ada. Bagus nih. Nah, oh ini namanya digital kamera ya. Cybershoot. Dapat dari mana ini, Bin? Itu kebetulan peninggalan dari nenek saya. Wah, nenek kamu gaul banget ini, Iya. punya begini. Iya. Bagus. Peninggalan dari nenek saya. Nenek masih ada. Wah, ternyata udah nggak ada. Ini peninggalan yang bermanfaat lah bagi saya. Nah, semoga nenek Bin Amin. mendapatkan pahala jariah ya. Amin. Dengan memberikan ini Amin. Bin. Kata Bin ini seorang fotografer juga ya, selain analis enggak gitu. sih, sebenarnya enggak fotografer. Cuma ya hobi Selingan sembari lah ya. Selingan. Bagus juga, kamu sangat apa ya? Produktif, bukan produktif. Oh, tidak. Produktif. Ya, Tidak. Seringan saya tidur. Main udah jarang. Terus ya kebanyakan di kamar nonton TikTok, scroll TikTok dan sebagainya. Dan YouTube. Begitu ya. paling malam minggu motor-motoran ya, pakai motor saya Baxi Vespa. Oh, motor Vespa kamu namanya Baxi. Baxi. Ada ininya nggak? Filosofi atau artinya Baxi itu apa?
sebenarnya kayak baksi itu kan kayak kalau di pikiran saya ya kayak gede lebar gitu, gendut gitu, kayak nama baksi itu kayak berhubungan dengan sesuatu hal yang besar. Dan motor saya itu bilang bodinya tuh bukan yang small frame, jadi saya namain baksi. Wah, sangat filosofis sekali ya, luar biasa ini. Duh Ya, Min ini ya kegiatannya tidur, scroll TikTok. kalau TikTok. Pernah nggak nih kamu merasa bosan gitu dengan kehidupan kamu yang seperti itu tuh? Sering saya merasa bosan. Terus untuk kayak menghilangkan rasa bosan itu apa? Apakah dari tadinya main TikTok terus nonton YouTube gitu? Apa? Iya, biasanya udah bosan TikTok nonton YouTube bosan Baik di TikTok. balik lagi TikTok. Begitu. TikTok bosan nonton. Memang ya anak muda itu tidak terlepas dari hal-hal yang janganlah itu hal-hal yang positif. Nah, itu bagus ya. Internet positif. Iya, nonton pelajaran dan sebagainya gitu, tentang bakteri, tentang darah, tentang sebagainya, tentang perkuliahan saya. Terus kalau misalkan kamu bosan di kamar biasanya ngapain gitu? Biasanya keluar dari kamar kayak nyari teman buat ngopi ngobrol. Berarti setiap rasa bosan itu ada obatnya ya sebenarnya? Iya, ada. Bahkan dengan pasangan pun betul, walaupun ada rasa bosan pasti ada obatnya. Betul. Tapi Mbin punya pacar, Mbin? Punya. Aduh, punya pacar Mbin ini ya. Gimana kehidupan berpacaran? Aman-aman saja sih, nggak pernah ada masalah yang berarti. Pernah tapi ada masalah. Setiap hari juga ada masalah, cuma nggak pernah sampai kayak misalnya minta udahan atau sebagai macamnya, karena sudah berkomitmen. Komitmen. Tidak akan bilang putus kalau emang masih suka. It's a DVD. Iyalah, Bagus. karena setiap masalah itu ada jalannya, nggak perlu bilang udah cari yang lain, pasti ada solusi untuk memperbaikinya. Sangat terharu. Oke, Mbin. Jadi pacar kamu itu satu jurusan? Iya, satu jurusan. Kebetulan pacar saya itu kayak pintar ya, tapi sayanya yang kayak lumayan agak bodoh. Jadi agak malu saya untuk pacar. Itu satu angkatan apa di bawah? Satu angkatan. Berarti sama-sama sedang ini? Iya, sama-sama sedang. Jadi kayak dia penelitian, saya ikut bantuin, begitupun juga sebaliknya. Nah, sama-sama sibuk lah ya? Iya, sama-sama sibuk. Itu gimana kamu membagi waktunya antara kehidupan kamu pribadi, kamu dengan pacar kamu, dan juga dengan penelitian kamu, itu bagi-bagi waktunya tuh gimana? Sebenarnya tuh kayak bisa dibilang tuh kayak setan itu jarang. Bahkan kayak setan tuh kayak ngabarin aja kayak lagi di sini. Kebanyakannya kan ketemu, karena ketemu itu kan untuk melakukan, misalnya ada kegiatan penelitian dia, misalnya kemarin ke kampung untuk meneliti tentang nyamuk, kan saya ikut bantuin gitu. Begitupun juga kemarin pas saya penelitian juga kan dia ikut bantuin. Jadi sebenarnya itu kayak saling ketemu tuh kayak ngerjain tugasnya masing-masing, saling membantu gitu. Jadi sebenarnya nggak dibagi-bagi waktu antara pacaran, tugas, terus pribadi. Mungkin cuma dibagi hanya pribadi sama tugas. Tuh. Karena yang tugas bisa sambil pacaran ya. Betul. Ngerjain bareng gitu. Betul. Jadi untuk pribadi mungkin ya sendiri-sendiri gitu ya. Bagus. Yang penting komunikasi tidak
tidak terputus. saya. Tapi itu apa di WhatsApp ngabarin aja, tidak ngobrol. Enggak, Ngobrolnya pas ketemu. pas ketemu. Terus kalau misalnya ada yang perlu diomongin, telepon langsung. Bagus. Very very wise ya, sangat bijak. Bagus lah, Amin. semoga Amin. langgeng ya kamu. Nah, setelah penelitian ini kamu ada rencana nggak mau kemana gitu? Rencananya sih mau Setelah lulus dari perkuliahan, setelah lulus yang pastinya mau liburan dulu ya sebelum pengen liburan. mau kemana nih liburan? Kemana nih? Nggak tahu kemana, cuma pengen aja liburan buat membayar semua kelelahan yang Wih, sudah ngeri. diterima. Keluar kota mungkin ya? Mungkin keluar kota, pastinya keluar kota, cuma masih bingung antara milih Jogja atau Bandung. Nah ini kenapa ya, kenapa harus Jogja dan Bandung gitu? Kenapa nggak ada orang yang tiba-tiba aku pengen ke Banten misalkan, Oh, atau enggak aku pengen ke pengen ke mana gitu? Kenapa Bandung dan Jogja ini selalu selalu dijadikan destinasi wisata? karena mungkin pertama yang udah terbayang mau kemana mananya. Kalau misalnya ke Banten kan masih belum terbayang, main kemana ya, ke destinasi apa ya, misalnya gitu kan, belum terbayang sebelumnya. Kalau misalnya Jogja dan Bandung kan udah berseliwerannya tempat-tempat mainnya tuh gimana, kayak gimana gitu, tempatnya seperti apa kan udah banyak berseliweran. Jadi kayak tahu nih kesini aja kayaknya bagus gitu. Menarik, karena jujur saya juga pengen liburan ya. Iya, pasti semua orang juga pengen liburan. Betul, dengan hiruk pikuk di perkotaan, tiap hari polusi susah. Saya juga pengen ke Bandung sih sebenarnya. Nah, ke Bandung sangat cocok sebenarnya buat ke Bandung. Kenapa cocok? Kenapa Bandung? Karena di balik polusinya yang lumayan udah banyak ya, kayak misalnya apalagi di daerah pabrik di Kabupaten Bandung. Tapi misalnya kayak di Lembang itu kayak masih suasananya masih enak, ada banyak pohonan, tempatnya bagus-bagus. Itu sih yang tempatnya sih yang bagus. Betul, Lembang ya. Saya juga Lembang. sebenarnya pengen ke Bandung, pengen ini metik stroberi gitu. Ya iya, ke Lembang. Itu goal saya yang belum tercapai. Strawberry. Sebenarnya saya kalau ke Bandung tuh pengen nge-trip. Sama saya juga pengen nge-trip. Pengen nge-trip. Apa ini kamu? Nah, banyak sih nge-tripnya. Misalnya kalau lebih ke sepatu sih. Sepatu sama jam tangan. Kenapa pengen sepatu sama jam tangan? Kenapa nggak baju, kaos gitu, celana? Karena sebenarnya kalau misalnya baju terus celana sih sebenarnya tertarik juga celana tuh, tapi cuma kalau misalnya baju mending beli baru. Kenapa? Karena Kan bisa dengan thrifting. kurang aja, Dengan thrifting bisa beli baju branded dengan harga murah. kurang tertarik sih kalau baju sama barang-barang branded. Sebenarnya saya nggak terlalu tertarik sama barang-barang branded gitu. Sebenarnya kayak nge-trip pun juga nggak cari barang-barang branded, cuma kayak barang-barang yang emang random bagus, mau itu merek apapun juga kalau misalnya saya suka ya dibeli aja. Berarti lebih lihat desain ya. Iya, nggak lihat brand-brandnya apa. Bagus. Saya juga, kalau saya pengen thrifting juga ke Bandung, itu pengen nyari kamera nih. Kebetulan pengen nyari kamera digital. Sempat kemarin nyari di pasar, ada katanya di pasar Cikapundung, yang di Cikapundung di Bandung. Tapi nah orangnya tak apa artinya belah mana cuma tanya sih di situ 500, sekitar 500 juta. 1 juta nyanuh deh Nu kitu 1 juta. Saya ya minusnya LCD tawar we 300. Nah Facebook kamari orang manggihan na Facebook 25 orang ke tadi isuk-isuk neangan na Facebook kayaknya. aya tapi can dibales 350 Ya murah tuh. Lumix. Kenapa tertawa ini Lumix? Apakah Enggak sih, enggak apa-apa. benar ya tips-tips mencari barang-barang
iya bisa. Tapi kalau misalnya lumis harga segitu 200 lah, 200 tapi ya halus tuh halus halus lumis ya. ya pasti ditawar sih ya tadi. Halus cuma ini halus Mana bisa ya tuh bisa nawar tuh. weh bisa Mau bisa nawar kayak mana nih lu misalkan jadi ya, misalkan jadi TOD ya. Orangnya pasti nawar lah na Facebook. Deal misalkan kecil. Bisa tawar deh. kurang masalah misalnya warna Facebook sakitu Enggak udah nawar deh karena iya. tapi mau nawar mah sebenarnya enakan langsung sih nawar mah Langsung di tempatnya. anak urang ge pas beli iPhone nawar deh di tempat Tapi ditanyakan lah harganya. itu posting teh opat tilu opat lagu. Nah, ini kenapa kamu berani beli HP di Facebook? Oh berani lah tentu Kenapa? dong. Kenapa? Saya udah 2 kali beli HP di Facebook. Karena kalau di pikiran saya misalkan barang-barang elektronik seperti HP gitu ya. Agak sedikit takut gitu kalau misalkan di Facebook. Ini kenapa kamu bisa kepikiran kayak di Facebook aja lah? Karena sebenarnya lebih ke harga yang membuat saya tertarik belanja di Facebook. Ke harga, terus ya tentu saja kayak lihat review-review yang sebelumnya. Karena kalau misalnya kayak di counter terus di emang tempat-tempat yang Khusus jualan HP gitu. khusus jualan HP lumayan harganya kayak 500-700 nya beda lumayan. Berarti lebih ke harga gitu. Lebih ke harga sebenarnya. Karena memang di Facebook tuh harga-harga tuh bisa jauh drastis turun ya. Tapi selama 2 kali beli iPhone di Facebook aman-aman aja sampai sekarang. Aman lah ya. Iya. Baik lagi ke kitanya juga ya, kayak ngecek nanya-nanya, terus juga pas datang mungkin dicek dulu kan. Iya. Sebenarnya itu pun karena bukan buat saya juga, buat orang lain. Nggak apa-apa. Namanya juga muruhkeun ya. Duh. Oke, nanti kamu pengen liburan ya. Nah, kalau nggak ke Jogja, ke Bandung. Kalau ke Bandung kan nge-trip, kalau ke Jogja mau ngapain kira-kira ini? Kalau misalkan jadinya ke Jogja. Ke Jogja nge-trip juga sih sama, karena di Jogja tuh barang-barang trip tuh kayak lebih banyak, lebih murah sebenarnya daripada Bandung. Kalau yang saya tahu, cuma ya nggak tahu sih kalau aslinya gimana. Intinya nanti lah antara dua kota itu akan jadi destinasi wisata. Terus habis liburan mau ngapain kamu? Mencari kerja. Cari kerja. Kira-kira mau nyari kerja di mana ini? Mencari kerja. Siapa tahu nih yang nonton ada HRD atau ya siapa tahu ya yang orang bagus misalnya di rumah sakit ataupun puskesmas. Kayaknya puskesmas nggak bisa ya. Wow, Honor tuh bisa lah emang. Ya pokoknya di tempat-tempat yang bisa saya tempat kerja lah sesuai dengan jurusan lah ya pastinya. Kesehatan, info locker. Nah, semoga dapat cepat kerjaannya ya. Terus apalagi resolusinya kamu ini setelah dewasa nanti? Menikah pasti ya, rumah menikah karena kayak udah terbayang lah menikah itu kayak gimana, perlu modal, jadi saya harus menabung dulu dari sekarang untuk biaya modal menikah besar. Ya, pikiran kamu udah ke depan ya, sudah ada plan 5 tahun ke depan mungkin ya. Iya. Harus lah ya, harus punya planning. Ini berbahaya sepertinya kita mengadakan bincang-bincang di sini. Karena banyak yang jatuh ya sepertinya. Nah ini setelah saya ajak ke tempat seperti ini, gimana perasaan kamu ini? Tadi di jalan lumayan ripuh. Tapi
Enak sini. enak setelah di atas enak banget ternyata. Yang dari rumah kepikirannya aduh bakal panas, bakal kayak nggak enak lah, ternyata jauh dari luar ekspektasi saya ya. Nah sebenarnya Sangat enak gini tempat-tempat walaupun siang. tempat-tempat seperti ini tuh memang cocok lah untuk ya sebatas mengadem sebentar. Ngecamp juga bisa teman-teman, kalau mau di sini ada tempatnya di sebelah sana, itu juga ada yang ngecamp. Terus juga kalau misalkan mau ke atas sebelah sana boleh, tapi ingat ikuti saja jalur ya, jangan membuka jalur sendiri kalau bukan profesional, kalau tidak dengan alat-alat yang memadai. Ini juga sebenarnya kita ngasal ya, bawa makanan doang, bawa air, kopi, tidak membawa alat-alat survival yang mumpuni lah. Betul Itu ya, menyenangkan sekali ya mengobrol dengan Anda tentang kesibukan. tentunya. Bentar lagi kedaluarsa, tapi tidak apa-apa, nasi layak dimakan. Kevin, kamu sudah hidup di dunia ini berapa lama, Bin? 21 tahun. 21 tahun. Nah, masih muda lah. Iya. Kamu jangan mati muda ya, Bin. Tapi sempat kepikiran sih buat mati muda. Jangan, Bin. Kenapa, Bin, cerita? Karena ya kalau misalnya lagi demam panas ya kepikiran suka pengen tiba-tiba bikin surat wasiat ya kalau udah kayak demam gitu, panas tiris. Emang itu bahaya sih sebenarnya. Bahaya karena kayak nyawa tuh kayak udah dekat, ajal gitu tuh udah dekat. Ben, mungkin ini sedikit apa ya namanya, gak sih disebut berat mungkin yang gitu, biasalah pertanyaan sama 21 tahun ini. Bentar ya, sebelum ke situ ya teman-teman, tadi sempat disinggung mati muda, jangan ya. Kalau ada apa-apa tuh cerita teman-teman, jangan dipendam sendiri. Lebih baik cerita sama teman-teman Anda. Walaupun apa ya, kayak biasanya nih yang nggak mau cerita tuh takut, yang setahu saya itu takut kayak dihina, kayak misalkan aku merasakan ini. Terus lawan bicaranya kayak wah lu masih mending. Nah, jangan. Ke yang cerita jangan merasa takut ya. Apapun yang kalian rasakan, kalau memang sudah mencapai batas diri, silakan menceritakan. Cerita saja. Dan ke yang teman yang diberi kepercayaan untuk mendengarkan cerita, dengarkan, jangan dihina ya. Itu hinaan kalian tuh membuat down, membuat insecure. Karena kan manusia tuh makhluk sosial. Siap. Gak bisa menyelesaikan masalahnya secara sendiri, pasti perlu orang lain. Walaupun ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri. Tapi kan saran terus juga akan lebih ringan bila dibantu oleh teman. Pengalaman teman misalkan sudah pernah merasakan yang dirasakan, kan bisa juga jadi referensi. Ya, Min ya? Iya, betul sekali. Lanjutlah ke pertanyaan selanjutnya. Selama 21 tahun ini, apakah Anda sudah mencapai kebahagiaan? Belum. Jauh. Apakah Anda bahagia dengan hidup Anda yang sekarang? Kalau dibilang bahagia enggak sih, tapi dibilang enggak bahagia juga enggak. Netral, sebenarnya ada bahagianya ada enggaknya. Ini baru kepikiran. Setuju nggak sih Anda? Kamu setuju juga dengan kata-kata saya kalau sebenarnya kebahagiaan itu jadi senja ya enggak lah. Ini baru kepikiran barusan. Kebahagiaan itu didapatkan ketika kita semuanya. Intinya ya, bahagia itu sederhana, gampang sih. Tinggal kita bersyukur. Dengan kita bersyukur kita berarti bahagia, betul? Betul tidak? Betul. Itulah. Kalau kita bersyukur dengan alam ini, masih ada alam ini kan cukup bahagia. Kamu bahagia di sini? Bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya ketika kita bersyukur kita bahagia. Betul. Perbanyaklah bersyukur agar kita bahagia.
yang awalnya mengeluh di bawah capek jauh panas, tapi kan setelah di atas bagus indah, bersyukur, bahagia. Luar biasa ini Bin. Hmm. Sangat-sangat Inspiratif. inspiratif banget memang Profesor Mbin de Pandik, Mbin Pandik dari Belanda, karena lihat mukanya seperti orang Belanda. Iya betul. Saya juga bersyukur masih bisa kesini, masih bisa melihat pohon-pohon pinus berdiri tinggi-tinggi, terus ini adem juga, nah ya. Adem. Mungkin Bin ada pesan-pesan untuk teman-teman semua gitu, untuk apalah kata-kata gitu, mungkin bisa motivasi, bisa apa. Jangan pernah diam di satu tempat. Benar. Apa artinya Bang Bin? Kalau misalnya kayak saya misalnya saya hanya cuma tahu kamar, dapur, ruang keluarga, kayak gak maju-maju aja gitu. Kalau misalnya kita melihat keluar rumah yang banyak sekali orang-orang tahu gimana caranya hidup, tahu gimana yang salah, mana yang benar, jadi berbanyak lah kayak relasi bermain, berbanyak ngobrol juga ya dengan orang tentang perjalanan hidup, iya. Jangan seperti saya yang cuma hanya mementingkan diri sendiri. Itulah perbincangan kali ini antara saya dengan Mbin Pandik. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, buat sobat bincang. Mungkin apa ya pertanyaannya naon sih itu terjelas, nah, nggak apa-apa ya, karena pertama tidak ada persiapan juga, saya tidak membuat pertanyaan, dan ya ini juga dadakan ya, datang ke sini karena lagi gabut, itu nggak ada kerjaan, ini juga hari tanggal merah tanggal merah juga, lagi libur semuanya, libur, selamat hari libur, dan juga teman-teman saya walaupun hari libur mereka punya kesibukan sendiri, tapi Mbin tidak, ini menganggur ya. Saya tidak punya kesibukan karena saya sukanya diam di rumah. Tuh dia Mbin, seorang Mbin, ini dia Mbin. Terima kasih sekali lagi sobat bincang, mungkin Bincang lawan, bincang bangsawan. Kenapa ya kenapa disebut bincang bangsawan? Karena perbincangan ini apa ya namanya, kenapa bincang bangsawan, karena bincang bangsawan berarti berbincang dengan para bangsawan. Jadi di mata saya kalian itu bangsawan. Betul, Setiap masuk orang di itu akal. bangsawan. Betul, benar. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa rendah hati. Rendah hati Rendah hati mah harus. Rendah hati itu harus. Jangan pernah merasa rendah diri, terus jangan pernah merasa kayak hidup saya tidak ada gunanya di kehidupan gitu ya, di dunia ini. Jangan, karena setiap orang punya Punya masalahnya masing-masing. Punya masalah masing-masing dan punya fungsinya juga gitu. Akan Bin merasa aduh saya tidak ada gunanya gitu, padahal kan hidup Bin berguna di hidup saya gitu. Kalau nggak ada Bin saya nggak jadi kesini gitu. Betul. Begitu sobat-sobat, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram, di follow mana nih? Sosis ayam M-nya 3 underscore A-nya 2. sosis ayam A-nya 2 M-nya 3. Sekian, terima kasih dan selamat berlibur. Terima kasih.